Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 43 dengan judul perikop Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, bagian kedua. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, "Apakah mereka selamat?" Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Di bagian pertama, setelah anak-anak dari Yakub, kakaknya Yusuf itu kembali ke rumah Yakub atau Israel, kemudian mereka disuruh kembali kepada Yusuf untuk membeli gandum karena sudah habis. Dan ternyata sebelumnya itu sudah membeli, uang untuk membeli itu dikembalikan. Itu diam-diam dikembalikan oleh Yusuf. Lalu mereka ketakutan karena nanti dikira kita mengambil kembali uang itu ya.
Jadi mereka ketakutan. Lalu ketika mereka membeli untuk kedua kalinya ini, mereka akhirnya disuruh ke rumah Yusuf. Dan mereka berpikir, itulah karena dulu kita dikira mengambil uang yang untuk membeli itu, padahal kita tidak mengambil uang itu, tetapi ada seseorang dari orangnya Yusuf yang memang menaruh kembali uang pembelian itu ke dalam kantong karung mereka. Jadi bukan salah mereka memang, tetapi mereka mengira bahwa mereka ini disuruh ke dalam rumah Yusuf karena mau dimarahi, karena membawa uang pembelian itu. Dan mereka berbicara kepada kepala rumah Yusuf itu ya, mohon bicara Tuan. Tetapi jadi mereka ini menjelaskan ya bahwa kami tidak mengambil uang itu kembali, tetapi ketika kami pulang kok di dalam karung kami ada uangnya. Jadi mereka mengira karena masalah itu, lalu mereka disuruh masuk ke rumah Yusuf, mungkin mau dihukum atau mau diapakan. Tapi bukan itu ya. Tenang sajalah, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu ya. Jadi mereka sudah tenang, disuruh tenang oleh kepala rumah Yusuf. Tenang saja. Lalu mereka mempersiapkan persembahan, menantikan Yusuf datang ya, lalu mereka sujud sampai ke tanah ya. Jadi ini terwujud mimpi dari Yusuf waktu ia masih muda dulu, bahwa kakak-kakaknya akan sujud kepadanya. Benar terjadi. Mereka sujud kepadanya sampai ke tanah. Lalu Yusuf bertanya, bagaimana dengan ayahmu? Apakah ia hidup, selamat? Dan seterusnya ya. Ya, ada, selamat. Ia masih hidup. Lalu mereka berlutut lagi ya, sujud kepada Yusuf. Lalu Yusuf melihat Benyamin, ini dia. Inikah Benyamin? Inikah Benyamin adikmu yang bungsu itu, yang kau sebut-sebut itu kepadaku? Benyamin ini adalah adiknya Yusuf ya, yang satu ibu dengan dia, yaitu ibu dari Rahel. Makanya Yusuf sangat rindu untuk melihat adiknya ini ya, Benyamin. Yusuf ketika mengetahui ini Benyamin, Yusuf lari masuk ke dalam dan nangis ya, karena pasti tidak tahan menahan haru ya, sangat terharu ya. Yusuf masuk ke kamar dan menangis. Setelah itu cuci muka dan kembali lagi dan menemui mereka, dan mereka makan-makan ya. Mereka makan-makan pada tempatnya tersendiri. Orang Ibrani sendiri, Yusuf makan sendiri, dan orang-orang Mesir makan sendiri. Tidak boleh makan bersama-sama. Mereka makan, dan Benyamin dikasih juga makanan dari hidangan dari meja Yusuf. 5 kali lebih banyak daripada yang kakak-kakaknya yang lainnya. Jadi Yusuf, karena Benyamin ini satu ibu dengan Yusuf, dari ibu Rahel. Jadi mereka sekarang makan-makan ya. Tetapi mereka belum tahu bahwa Yusuf itu adalah adik-adik dari mereka ini, yang mereka dulu buang dan jual kepada saudagar dari seberang itu ya, yang saudagar yang lewat jual kepada mereka sebagai budak ya. Dan Benyamin juga belum tahu bahwa Yusuf adalah kakaknya. Itulah cerita dari sejarah dari Yusuf yang pergi ke Mesir menjadi orang yang berhasil karena dia dibuang oleh kakak-kakaknya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik? Bahwa ketika kita dibuang, kita diasingkan, kita ditolak oleh orang lain, kita jangan kecil hati. Sebab Tuhan tetap bersama dengan orang yang benar. Kalau kita sudah melakukan yang benar, tetapi kita dikucilkan, jangan khawatir. Kita bersama Tuhan. Tuhan memihak kita. Ketika Tuhan memihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Kita akan berhasil. Walaupun pada mulanya kita ditolaknya, diasingkannya, dikucilkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil,
Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.